Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Oke, Kak, ini kan sedang viral ya Kak, kasus dari kematian diplomat muda ya Kak. Kalau yang Kak Caca melihat kematian ini kan banyak yang berspekulasi bahwa tidak wajar. Ya. Kalau yang Kak Caca lihat, apakah ini murni karena bunuh diri atau pembunuhan? Yang jelas ini murni karena pembunuhan yang sudah direncanakan dengan matang jauh-jauh hari oleh beberapa oknum-oknum tertentu, dan pelakunya juga bukan orang sembarangan. Eksekutornya itu memang yang sudah pro, yang sudah sering mendapatkan order tertentu dengan tanda kutip untuk menghilangkan seseorang. Oke, Kak, ini kan bisa dibilang kan sebelum kematian korban ADP sendiri itu kan sempat beberapa bukti CCTV terungkap bahwa salah satunya yang terbaru ini bahwa beliau sempat terlihat naik ke lantai atap, ke rooftop kantornya Kak. Itu banyak yang spekulasi bahwa beliau sedang di fase-fase berat. Kalau yang Kakak lihat aura dari almarhum sebelum maksudnya ditemukan meninggal, mungkin seperti apa sih Kak? CCTV-nya aku belum lihat. Jujur aku tidak melihat atau mengikuti kasus ini di sosial media, di YouTube atau di Instagram atau di akun sosmed lainnya. Tapi aku cuman melihat ketika waktu kasus ini viral itu juga karena tag dari netizen. Kalau yang tadi ditanyakan soal CCTV yang beredar, aku belum melihat, tapi aku sempat melihat dari CCTV yang pertama itu juga sebentar. Kalau aku lihat untuk secara aura itu udah kayak abu-abu ke putih, tapi ngacak, udah tercampur, terus agak sedikit nggak terang tapi bener-bener redup. Terus aku merasakan hawa panas ini dari paniknya dia, dari ketakutannya dia, dari amarahnya dia yang dipendam, dari kekecewaannya dia. Tapi yang lebih kuat itu adalah dari ketakutan dan kekhawatiran. Itu cukup kuat, dan aura kematiannya di saat CCTV yang aku lihat itu udah bener-bener Bisa dibilang sebelum kematian korban berarti terlihat jelas tampak aura kepanikan dan ketakutan ya Kak? Iya, jelas banget terlihat. Cuman kalau aku tarik ke belakang, dari 2 minggu sebelum kejadian, korban ini udah sangat panik, sangat takut, stres berat, sampai yang aku lihat sebelum korban ini meninggal, seharian itu asam lambungnya dia benar-benar benar-benar bikin dia tersiksa. Kambuhnya asam lambungnya dia itu tidak seperti yang sebelum-sebelumnya yang mungkin kadang kambuh, kadang tidak, tapi menjelang kematian itu benar-benar asam lambungnya naik, dan dia seharian itu merasakan hal yang gak enak dari asam lambungnya dia itu dipicu oleh stres beratnya dia, kekhawatirannya dia.
Apalagi kan ini kan sudah berselang seminggu sejak kematian korban sendiri, ADP sendiri. Mungkin gak sih Kak dari kematian tersebut beliau bisa dibilang tuh aura dendam ini, ketakutannya masih terpancar hingga sekarang Kak? Atau mungkin lebih tidak tenang mungkin? Kalau dibilang arwahnya dia itu gantung sih, lagi ngegantung dia, karena memang ketika seseorang itu berpulang entah dari kecelakaan entah dari apa, ada yang rohnya itu langsung ke atas, ada yang nyangkut dikarenakan dia meninggalkan emosi amarah, sedih, kecewa, dan ini kan pasti dia kalau dibilang dendam sih keluarganya sih lebih tepatnya yang kayak menyimpan dendam, tapi mereka nggak bisa menyalurkan itu, mereka lebih kayak nggak bisa bertindak, cuman berusaha untuk mengikhlaskan, walaupun pada akhirnya kalimat ikhlas itu cuma terlontar di mulut tapi tidak dari hati. Berarti bisa dibilang aura kemarahan dari almarhum Ya. bisa terpancarkan ke orang-orang dekatnya hingga sekarang ini. Ya, mereka merasakan kekecewaan, sakit hati, kesedihan. Kayak gitu. Oke Kak, ini kan bisa dibilang kan si almarhum ini kan dikenal baik lingkungan, adalah sosok orang yang pendiam dan bisa dibilang tuh sangat baik Kak. Tetapi di akhir beliau dikatakan meninggalnya tidak wajar, bahkan hingga saat ini belum terpecahkan kasusnya tersebut. Gimana Kak melihat bisa dibilang tuh ini kasus yang amat sangat gantung? Apakah mungkin dalam seminggu ke depan ini dari pihak polisian dapat mengungkap kasus ini atau seperti apa nih Kak, kalau yang Kakak lihat? Sebenarnya kasus ini sudah terungkap, tapi sedang dibikin skenario sesoft mungkin, sebaik mungkin, agar tidak adanya pertanyaan besar dari masyarakat plus 62 dan tidak tidak menimbulkan kericuhan seperti kasus-kasus sebelumnya, karena memang kasus ini tuh penuh tanda tanya besar. Apalagi sebelum kasus ini ada kasus penemuan mayat tanpa kepala, dan itu juga suatu warning. Terus ditambah ini kejadian yang hampir serupa, cuman bedanya wajahnya tertutup, itu juga warning. Kalau dibilang sulit dipecahkan, sebenarnya sudah terpecahkan, cuman mereka itu lagi menyusun rencana agar ketika disampaikan ke publik itu tidak menimbulkan Oke Kak, mungkin yang Kakak lihat nih, jika memang ini benar kasus pembunuhan, mungkin nggak sih si pelaku pembunuhan ini memang memiliki aura negatif atau bisa dibilang penuh dendam dengan si korban tersebut, ataukah memang hanya seorang eksekutor yang kita tidak tahu ya, mungkin dibayar atau karena kan bisa dibilang kan beliau ini kan seorang deplu dan memiliki posisi yang bisa dibilang tuh sangat penting ya. Oke. Kalau dibilang kalau dibilang dendam sih nggak ada dendam dari mereka ini ke korban, tapi mereka merasa korban ini adalah ancaman buat mereka, karena korban ini memegang kartu as dari kasus-kasus yang sebenarnya itu bisa menjadi kasus besar, tapi malah ketika itu terkuak malah bahaya. Bahayanya mungkin seperti apakah? Apakah dapat berdampak untuk untuk pekerjaannya kah, atau lebih ke hal yang bisa dibilang tuh yang lebih detail Kak? Ya,
kasus ya, terutama kasus yang sedang beredar saat ini. Bahkan ada kasus-kasus yang sebenarnya itu kasus besar yang dari dulu itu tersusun rapat dengan baik dan korban ini tahu. Jadi karena sekarang ini banyak pergantian pemain, jadi yang pemain-pemain baru ini merasa ketakutan ketika si korban tahu, dan mereka punya rasa parno sendiri. Oke Kak, ini kan bisa dibilang kan dari kejadian ini kan adanya keluarga yang ditinggalkan Kak. Mungkin kalau yang Kakak lihat dari pihak keluarga, mungkin ada nggak sih dari hal yang belum disampaikan si korban yang ingin sekali disampaikan ke pihak keluarga? Kalau yang Kakak rasakan? Sebenarnya istrinya tuh tahu semuanya ya, tahu semuanya. Tapi ada dari korban itu dari 0,8% lah, ada rahasia yang tidak dia ceritakan karena dia takut istrinya panik dan keluarganya juga panik, karena ini memang rahasia besar banget dan nggak bisa dia ceritakan. Kalau misalnya ditanya apa sih rahasianya, aku juga nggak bisa menyampaikan karena sangat beresiko. Dari kesimpulan dari kasus ini Kak, mungkin seperti apa sih Kak nantinya ke depannya? Oke, kesimpulannya dari kasus ini adalah finishing yang akan disampaikan itu bukan cerita yang sebenarnya, tapi cerita skenario yang dibikin oleh sutradara yang sebenarnya adalah menutupi banyaknya oknum di balik layar. Jadi kalau masyarakat plus 62 berharap akan adanya transparan, tidak ada yang namanya transparan untuk kasus ini. Tapi kasus ini adalah warning. Yang akan hadir dan juga dari pihak RSPN, KRI, RSPN karena di otopsi dari beberapa barang bukti yang bisa kita lihat saat ini, seperti ada baju, perangkat elektronik, kemudian ada akses card untuk Arya Daru, dan juga kan keranjang belanjanya atau tas belanjanya di lantai 12 rooftop Kemendikbud seperti itu. Nah, bajunya tadi sudah dibawa kepada salah seorang penyidik yang sedang menata barang-barang yang menggunakan alat bukti ini, mengatakan bahwa baju tersebut yang baru dibeli sudah dibawa ke keluarganya, seperti itu sudah diambil oleh keluarganya. Dan juga ada akun unik di sana, saya akan tunjukkan kepada Anda. Pasti banyak sekali wartawan yang berbicara tentang kita bisa melihat persiapan dan juga barang bukti lebih dekat di momen saat ini. Lakman kuning ini tadi sempat bertanya ini kenapa baru dipajang sebagai bagian dari alat bukti, sedangkan ada alat lain yang masih tersegel, belum ada tanda-tanda pemakaian dan tadi dijelaskan bahwa ini nanti dipajangkan tapi nanti penjelasannya ini akan dijelaskan untuk diambil. Ini adalah perangkat elektronik dan masih tidak ada handphone, kemarin juga dijelaskan bahwa meskipun handphone milik Arya Daru belum ditemukan hingga sekarang, itu tidak menghambat proses penyidikan karena informasi terkoneksi dengan laptop atau perangkat device lainnya milik Arya Daru, sehingga mereka bisa melakukan percakapan terakhir antara Arya Daru, rekan kerja dan juga dengan keluarganya seperti itu. Sedangkan di sini juga ada flash disk
penyimpanan data. Dan ada kantong-kantong kecil yang kami tidak tahu. Ini nanti kami tanya juga ke penyidik seperti apa, kenapa ada kantong bubuk seperti ini. Yang kedua dan juga ini ada kenapa ada kantong bubuk seperti ini. Di sini saya melaporkan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum yang dimana sebentar lagi akan dilaksanakan rilis dari kematian diplomat muda Arya Daru. Dapat kita lihat di sini sudah banyak rekan-rekan media yang sudah berkumpul untuk menunggu press release resmi dari pihak Polda Metro Jaya. Dan dapat kita lihat juga di sini ada beberapa barang bukti seperti ada sebuah pakaian, kartu akses gerbang yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, dan juga ada ini yang menarik pemirsa cumi-cumi.com. Selama ini banyak netizen yang berspekulasi tentang apa yang dibuang oleh Arya Daru pada malam itu, dan ini adalah sampah yang dikumpulkan oleh pihak Polda Metro Jaya yang dimana saat malam itu terekam CCTV jelas kalau Arya Daru keluar kamar untuk membuang sampah, dan ini adalah barang buktinya yang dikumpulkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan ini adalah lakban kuning, mungkin sebagai ilustrasi dari lakban yang dipakai oleh almarhum untuk kasusnya ini. Dan di sini juga ada satu merek DVR, dan ini lalu di sini ada satu buah unit laptop, dan sebelahnya adalah satu unit MacBook, dan ini adalah kartu akses kamar. Ini adalah USB yang ditemukan pihak Polda Metro Jaya, mungkin di dalam tasnya almarhum. Dan ini adalah plastik-plastik kecil yang tidak diketahui apa isinya juga membusuk. Dan ini adalah handphone dari Arya Daru, yang dimana mungkin ini adalah handphone yang lain karena pihak Polda juga belum menemukan handphone Arya Daru yang hilang itu juga pemirsa. Menurut informasi, press release akan dilakukan pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, yang akan dihadiri oleh